Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang telekomunikasi dan jaringan. Kira-kira apa aja sih yang akan dibahas di dalam telekomunikasi dan jaringan ini? Ikuti video ini sampai selesai ya. Jadi yang pertama, kita akan belajar tentang jaringan komputer itu apa sih? Yang kedua, kita akan mempelajari tentang network fundamental. Di sini apa aja sih dasar-dasar dari jaringan itu? Dan yang ketiga adalah internet dan world wide. Lalu kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasi jaringan untuk penemuan, aplikasi jaringan untuk komunikasi, dan aplikasi jaringan untuk kolaborasi serta edukasi atau di bagian pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu network komputer. Jadi, network komputer ini sebenarnya adalah sistem yang saling terhubung dengan komputer dan perangkat lain seperti layaknya printer. Di mana di sini kalau teman-teman ingat kembali bahwa kalau kita biasa menggunakan printer yang tidak sifatnya menggunakan printer yang wireless, di sini kita harus menyambungkan device kita atau laptop kita atau komputer kita dengan printer yang disambungkan oleh kabel. Nah, di sini sama halnya dengan jaringan komputer, di mana ini akan menghubungkan komputer dengan perangkat yang lain. Nah, tentunya jaringan ini digunakan untuk apa sih? Jaringan tersebut digunakan untuk media komunikasi, perpindahan antara data satu dengan yang lainnya atau perpindahan data satu dengan informasi yang lainnya di antar perangkat tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas yang pertama, kenapa kok disebut dengan yang namanya jaringan komputer. Yang pertama di sini ada istilah yang namanya bandwidth, teman-teman, atau kecepatan. Di sini di mana bandwidth ini digunakan untuk memindahkan data yang sifatnya bisa suara ataupun jaringan komunikasi. Selain itu, untuk bandwidth sendiri ini biasanya kecepatannya adalah sekian kilobyte atau sekian byte per second. Lalu untuk jaraknya sendiri ini dari jarak bandwidth-nya yaitu narrowband atau jaraknya yang kecil ke arah yang lebih besar atau disebut juga dengan namanya istilahnya adalah broadband. Lalu sebagai ilustrasi, semisal teman-teman menonton Netflix, di sini itu kan membutuhkan streaming yang cepat. Berarti dengan kata lain bandwidth-nya untuk menonton Netflix itu harus lebih cepat dan atau koneksinya pun harus stabil. Sama halnya ketika kalian mau mengupload sesuatu, di sini juga kalau bandwidth-nya atau internet teman-teman itu memiliki kecepatan yang rendah, otomatis menguploadnya pun menjadi prosesnya lambat. Sama halnya dengan download, ketika kalian ingin mendownload sesuatu atau mengambil sesuatu data dari internet, ketika bandwidth-nya itu rendah, ini juga akan menyebabkan download atau proses download ini menjadi lebih lama. Nah, seperti ini juga teman-teman. Kalau misalnya kita video call, lalu kemudian bandwidth di tempat saya itu cepat, koneksinya bagus, stabil, tentunya akan menghasilkan video yang baik. Tetapi selain video pun juga diperlukan untuk menyampaikan suara yang baik. Nah, tapi kalau misalnya bandwidth di tempat teman-teman ternyata tidak stabil, otomatis antara video dan mendengarkan suara itu juga tidak akan stabil atau bisa jadi terputus-putus untuk pendengaran video call seperti itu melalui seperti Microsoft Teams atau lewat WhatsApp video call atau misalnya lewat Zoom dan sebagainya. Nah, di dalam jaringan komputer kita akan belajar yang pertama yaitu tipe-tipenya ada PAN atau Personal Area Network. Lalu selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network, dan yang terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. Nah, saya akan bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi PAN atau Personal Area Network ini merupakan jaringan yang mengatur untuk jaraknya pendek dan hitungannya hanya beberapa meter saja.
Lalu antara komunikasi satu perangkat dengan yang lainnya itu harus berdekatan dengan orang yang memiliki koneksi tersebut. Jadi semisal kayak gambar ilustrasi ini, kebetulan pria ini menggunakan HP untuk membuat personal area network atau yang biasa teman-teman sebut istilahnya adalah tethering atau personal hotspot. Lalu kemudian menghubungkan dengan device yang lebih satunya lagi atau di sini lebih besar yang dia gunakan, yaitu misal untuk membaca dokumen lebih mudah dia membutuhkan device lebih besar. Di sini dia menggunakan yang namanya laptop. Jadi dia mengkoneksikan jaringan yang ada di HP dengan laptopnya, yaitu menggunakan personal area network. Selanjutnya untuk tipe yang kedua dari jaringan komputer yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Di sini jelas karena namanya adalah Metropolitan Area Network, berarti jaringan hanya ada di area metropolitan. Dan bisa jadi MAN ini adalah gabungan WAN dan LAN. Sebagai contoh, kalau teman-teman menggunakan WiFi di area metropolitan, contoh misalnya mall. Nah, di sini tentunya itu adalah bentuk dari MAN. Jadi LAN yang digunakan atau WAN yang digunakan di sini areanya masih terbatas kecil, hanya ada di building tersebut. Atau misalnya kalau teman-teman pindah mall yang lainnya yang semula menggunakan koneksi dari mall nama A, terus pindah ke mall yang koneksi mall B dan itu jaraknya 1 km, tentunya di sini teman-teman tidak saat perpindahan dari mall A ke mall B berarti kalian tidak menggunakan jaringan dalam bentuk MAN atau Metropolitan Area Network yang ada di mall A tersebut. Nah, selanjutnya dengan kata lain bagaimana berarti di sini WAN-nya, yaitu WAN yang terbatas hanya di tempat tersebut aja, atau dengan kata lain wide area network atau jaringan yang lebih luas seperti WiFi itu hanya berlaku di tempat itu saja, tidak berlaku di tempat yang lain. Nah, selanjutnya kalau dengan wide area network sendiri seperti apa sih? Nah, tadi kalau MAN itu wide area networknya hanya terbatas di satu tempat atau di building tersebut atau bangunan tersebut, sedangkan wide area network di sini dia lebih kepada kondisi geografis yang lebih besar atau dengan kata lain di sini kondisinya itu lebih besar dibandingkan hanya terbatas di satu building atau satu tempat saja. Oke, saatnya akan membahas satu persatu ya teman-teman. Jadi kalau local area network itu apa sih? Karena kan tadi kita membahas tentang istilah local area network dan WAN itu sendiri. Bedanya apa? Jadi kalau local area network itu di sini dia dihubungkan dengan kabel. Jadi kalau teman-teman mau koneksi internet itu akan ada kabel yang saling menyambung antara komputer satu dengan komputer yang lain, atau bisa jadi dia menghubungkan dengan printer, atau bisa jadi dia menghubungkan dengan server. Nah, tentu yang namanya local area network itu di sini tujuannya ada 3. Yang pertama berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan biaya. Jadi, kalau di local area network itu, kalau perusahaan ini mau dia jaringannya kencang, terus kemudian di sini harus ada pengorbanannya, yaitu membayar biaya yang dibebankan untuk kecepatan yang ingin dicapai, yaitu lebih cepat. Tapi kalau misalnya perusahaan ini tidak mau membayar atau dengan kata lain biayanya itu murah, berarti dengan kata lain kecepatannya pun juga menjadi lebih kecil. Nah, untuk area di LAN tersebut, karena tadi teman-teman sudah saya ilustrasikan itu menggunakan kabel, maksud saya di sini tadi saya sudah menjelaskan bahwa LAN itu ternyata
Jadi untuk menghubungkan server dengan komputer satu dengan yang lainnya itu harus menggunakan kabel LAN tersebut, dan itu hanya mengkoneksikan beberapa meter saja teman-teman. Jadi kalau misalnya bangunan tersebut 3 lantai, nah 3 lantai itu berarti LAN tersebut dipasang per lantai, bukan LAN dipasang ke per berapa lantai, seperti itu. Selanjutnya kalau wide area network, tadi yang seperti saya jelaskan, di sini kondisi geografisnya luas. Oke, jadi dengan kata lain di sini organisasi ini membutuhkan saling sharing data atau saling menerima dan mengirimkan data antar satu organisasi dengan yang lainnya. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa wide area network ini juga menghubungkan dengan organisasi yang di luar lingkup lokasinya atau di luar lingkup usahanya. Seperti layaknya kayak kalian mengirimkan yang namanya email dari organisasi ada di Jakarta ke organisasi yang ada di Singapura. Nah, berarti di sini membutuhkan jaringan wide area network, di mana dia membutuhkan untuk pengiriman data dari perpindahan satu lokasi dengan yang lainnya. Yang namanya WAN ini atau Wide Area Network itu biasanya digabungkan kombinasi antara kabel fiber optik, microwave atau gambarnya seperti yang dicantumkan di dalam tampilan slide teman-teman, dan satelit. Selanjutnya, WAN ini berarti seperti apa? Seperti layaknya kalau kita misalnya mau menelepon, kondisi perusahaan kita itu ada di Jakarta, lalu kita ingin menelepon ke Jepang. Berarti untuk menyambungkan jaringan antara yang di Jakarta dengan jaringan yang ada di Jepang itu menggunakan yang namanya kabel fiber optik. Dengan kata lain bisa jadi kabel fiber optik ini ditanamkan di laut yang menghubungkan satu benua dengan benua yang lain atau satu area dengan area yang lain. Sama halnya kalau kita misalnya mau memantau gimana sih kondisi di bulan atau memantau hasil observasi di bulan. Nah, itu memerlukan yang namanya satelit. Selanjutnya, di dalam WAN ini juga ada kaitannya dengan router. Router ini di sini dia hanya menghubungkan satu LAN dengan LAN yang lain dengan internet. Jadi seperti layaknya di sini yaitu kalau ini berkaitan dengan yang namanya hubungan LAN dengan internet. Jadi karena tadi LAN itu hanya terbatasi satu organisasi itu saja, atau dengan kata lain satu lantai saja yang karena dihubungkan dengan kabel-kabel, berarti di sini kalau router yang dimaksud di wide area network ini sebenarnya adalah prosesor untuk mengkomunikasikan pesan dari satu LAN dengan menggunakan internet, atau bisa jadi dia menghubungkan antara bangunan yang ada di lantai 1 dengan lantai 2, tapi areanya hanya wide area networknya itu hanya dalam lingkupnya yang kecil. Jadi menghubungkannya dengan bisa lewat wifi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk enterprise network itu apa sih? Enterprise network ini dia tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ini merupakan gabungan antara atau biasanya disebut juga dengan multiple network karena merupakan gabungan antara LAN dan WAN. LAN yang di sini jelas LAN yang berlaku hanya di organisasi itu saja, dan WAN-nya pun juga di organisasi itu saja. Mengapa sih kok dibutuhkan enterprise network? Ini karena dia merupakan solusi dari jaringan tradisional yang kaku dan tidak fleksibel.
Jadi dengan kata lain seperti ini teman-teman gambarnya. Jadi antara corporate backbone atau wide area network ini saling menghubungkan LAN di bagian finance, human research, manufacturing, accounting, dan marketing. Jadi untuk menghubungkan antara bagian finance dengan human resource, kalau misalnya ingin bertanya tentang penggajian, nah di sini berarti tidak mungkin kalau misalnya finance itu di gedung lantai 2, terus kemudian human research di lantai 1, berarti kan tidak mungkin mengolor kabel atau menarik kabel jaringan dari lantai 2 ke lantai 1. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya wide area network atau disebut dengan WiFi yang ada di perusahaan tersebut. Ketika di sini membutuhkan data dari server, berarti dia akan menghubungkan dengan mainframe atau jaringan server pusat yang ada di perusahaan tersebut. Dan untuk mengatur kecepatan antar divisi yang di organisasi ini seperti finance LAN, terus marketing LAN, terus accounting LAN dan sebagainya, itu dengan softwarenya namanya adalah software defined network. Jadi diatur kecepatannya. Kalau misalnya di manufacturing itu harus butuh kecepatan internetnya yang besar, berarti di divisi lain seperti human research itu kan dia tidak membutuhkan koneksi internet yang banyak, atau dengan kata lain tidak butuh kecepatan yang besar, karena hanya dibutuhkan untuk human research ini berkaitan dengan penggajian, yaitu daftar presensi kehadiran. Nah, ketika karyawan sudah melakukan presensi, berarti kan tidak akan dibutuhkan jaringan yang besar, sehingga jaringan human research ini lebih kecil daripada manufacturing karena membutuhkan data, membutuhkan koneksi internet yang cepat. Oke, selanjutnya untuk video selanjutnya teman-teman silahkan nanti mengecek di bagian network fundamental. Tapi sebelum lanjut ke bagian dasar jaringan atau network fundamentals, teman-teman saya ingin bertanya, kira-kira mengapa sih kok masih diperlukan yang namanya jaringan di organisasi tersebut, atau kenapa diperlukan jaringan itu untuk di organisasi? Ada apa? Kenapa kok butuh? Coba teman-teman ilustrasikan seperti apa sih yang dimaksud dengan jaringan yang ada di organisasi tersebut dan mengapa